Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fitriana Doli dengan NPM 257821002 dari TRI 2D. Di sini saya ingin membuat video presentasi modul 5 yaitu number system. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari yang penting itu dalam dunia jaringan komputer, yaitu biner, desimal, dan heksadesimal. Nah, mungkin kita sering melihat antara IP dalam bentuk angka seperti 192.168.10 10. Namun sebenarnya komputer membaca alamat tersebut dalam bentuk biner, yaitu 110.0010.10101010101010 seperti itu ya. Misalnya kayak apa ya, di sini ada atau tidak? Oh, tidak ada. Mungkin kita lanjut saja ke binary number system di 5.1. Nah, di sini ada 1.1.1 binary and IPv4 address. Nah, binary merupakan sistem bilangan yang hanya terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1, atau yang disebut dengan byte. Nah, komputer server, lalu router maupun switch menggunakan sistem binary untuk berkomunikasi. Alamat IPv4 sebenarnya terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian atau disebut dengan 4 oktet. Setiap oktet terdiri dari 8 byte. Nah, contoh alamatnya yaitu misalnya apa ya? Nih, 192.168.10.10 ini nih, 10.10.10. Maaf. Nah, sebenarnya ditulis komputer sebagai mana ya, kita bisa lihat ini. Di komputer itu tertulisnya seperti ini ya. Nah, karena manusia lebih mudah membaca angka desimal dibandingkan angka biner, maka alamat IPv4 biasanya ditampilkan dalam bentuk dotted desimal seperti sering kita lihat sehari-hari. Nah, lanjut, di sini ada converting between binary and decimal number system. Pada bagian ini disediakan video dan menjelaskan proses konversi antara bilangan biner dan desimal. Nah, lalu di sini ada binary position nation. Nah, di sini kita mempelajari binary position nation. Konsep ini menjelaskan bahwa setiap posisi angka biner memiliki nilai yang berbeda. Nah, urutan dimulai dari mana ya? Ini 18643261841. Nah, untuk mendapatkan nilai desimal kita cukup menjumlahkan nilai posisi yang memiliki angka 1. Sebagai contoh bilangan mana ya? Ini memiliki angka 1 pada posisi 128 dan 64, sehingga hasilnya 192. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar dalam proses konversi IPv4. Selanjutnya 5.1.5 convert binary desi to desimal. Pada bagian ini jelaskan cara mengubah bagian biner menjadi desimal. Langkah pertama adalah membagi IPv4 menjadi 4 oktet. Lalu kemudian setelah oktet itu menggunakan nilai posisi biner, misalnya 1100000, karena angka 1 berada pada posisi 128 dan 64, maka hasilnya 192. Nah, cara ini merupakan teknik dasar yang wajib dipahami oleh administrator jaringan. Lalu selanjutnya di sini ada 5.1.7 decimal to binary conversion. Nah, pada bagian terdapat latihan mengubah bilangan biner menjadi desimal. Mana latihannya? Nah, agar lebih terbiasa melakukan langkah
nggak usah, kita langsung aja ke ini ke 5.1.8 decimal to binary conversion exam. Nah, pada bagian ini berikan contoh konversi alamat IVV4 yaitu 192.168.10.11 ke dalam bentuk biner. Sebagai contoh, angka 192 terdiri dari 128. Nah, ditambah 64 hingga hasilnya binernya 1 seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke IP5.1.11 IP4 address. Nah, pada bagian ini jelaskan kembali bahwa komputer bekerja menggunakan bilangan biner, sedangkan manusia lebih mudah menggunakan angka desimal. Nah, karena itu kita perlu memahami kedua bentuk tersebut. Alamat IP4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet, sedangkan bentuk yang kita bisa lihat adalah bentuk dotted desimal, misalnya 192.168.10.2.10. Selanjutnya kita masuk ke 5.2 yaitu hexadecimal number system. Nah, di sini ada 5.2.1 hexadecimal and IP address. Jika sistem desimal menggunakan angka 0 sampai 9, maka sistem hexadecimal menggunakan 16 simbol yaitu 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Sistem ini digunakan IP6 juga MAC address karena alamat IP6 memiliki panjang 128 bit, maka akan sangat sulit jika ditulis dalam bentuk biner. Dengan menggunakan hexadecimal, alamat IP4 menjadi jauh lebih ringkas dan mudah dibaca. Lalu selanjutnya, di dalam video ini jelaskan mengubah cara angka desimal menjadi hexadecimal. Angka pertama itu mana sih ininya? Kita langsung aja masuk ke 5.2.4 hexadecimal. Pelabasan, masukkan 5.2.3 decimal to hexadecimal conversion. Pada sebab ini menjelaskan cara mengubah angka desimal menjadi hexadecimal. Nah, langkah pertama adalah mengubah angka desimal menjadi binar. Lalu kemudian binar tersebut dibagi menjadi kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 bit. Setelah itu setiap kelompok dikonversi menjadi simbol hexadecimal. Lalu sebagai contoh, angka 168 ini dalam bentuk binar dibagi lagi menjadi dua kelompok menjadi 1010 dan 100000. Nah, jadi hasil hexadecimalnya adalah A8 in hexadecimal. Lalu di sini ada 5.2.4 hexadecimal to decimal conversion. Nah, selanjutnya adalah proses mengubah hexadecimal menjadi menjadi desimal. Caranya yaitu mengubah setiap digit hexadecimal menjadi 4 bit binar terlebih dahulu. Kemudian hasilnya digabung menjadi 8 bit dan hanya dikonversi ke bentuk desimal. Sebagai contoh, D2 dalam hexadecimal sedangkan sama dengan 1101 dalam bentuk binar, sehingga hasilnya akhirnya yaitu 210. Nah, kemudian di sini ada yang terakhir, dan di sini ada modul praktik and quiz. Nah, kita disuruh menjawab ya. What did learn in these modules? Nah, sebagai penutup pada modul ini kita telah mempelajari 3 sistem bilangan yang sangat penting dalam jaringan komputer, yaitu binar,
desimal, dan heksadesimal. Nah, kita juga belajar cara mengubah bilangan binar ke desimal, desimal ke binar, desimal ke heksadesimal, maupun heksadesimal ke desimal. Semua kemampuan ini sangat diperlukan ketika memahami konfigurasi alamat IPv4, IPv6, dan berbagai perangkat jaringan. Lalu di sini ada sih, ini kuis. Mungkin itu saja dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.